Udah berapa lama Bang di buka di sini? Di sini kita mau 4 bulan. 4 bulan? 4 bulan. Iya. Nah, kalau ikan-ikan laut ini kebanyakan kan orang seneng pas mau beli aja, tapi belum ada persiapan. Ini gimana nih kalau untuk persiapan awal kita kan siapin dulu yang namanya itu akuarium atau menteng. Iya. Akuarium, filternya. Nah, setelah siap itu, nah itu tinggal tergantung selera ya. Mau pakai pasir atau enggak. Kalau mau pakai pasir, siapin pasir semua. Udah siap, masuk air, kasih bakteri. Terus filternya juga dikasih rumah bakteri. Nah, filternya ini apa aja nih yang yang dibutuhkan filternya ya seperti ini. Oke. Ini yang namanya rumah bakteri atau yang disebut momogi. Oh, momogi. Ya, momogi. Kayak makanan ya? Ya. Kan momogi nggak ada, yaitu batu apung atau batu apung. biokristal. Ya, biokristal. Ini ya. Udah gitu. Nah, cara penerapan juga kita harus benar. Salah penerapan itu bisa gagal. Nah, untuk awal cara penerapannya itu air turun. Ini air turun. Ini air turun. Kita kalau mau pakai filter shock bisa, pakai kapas bisa. Tapi yang lebih bagus lagi pakai kapas. Jadi kotoran terserap. Jatuh, lari ke sini. Nah, ini untuk protein skimmer. Skimmer yang disebut ini pantai lah. Nah, ini protein skimmer. Nah, setelah ada penyaringan dari protein skimmer, lari ke namanya rumah bakteri. Nah, ini ada. Setelah penyaringan ini kan dimakan sama bakteri. Nah, bakteri lari ke sini, kita udah bening. Baru naik ke atas lagi. Naik ke atas lagi. Kalau misalkan dia pakai fish only, kita harus pakai UV. Ya, lampu UV. Lampu UV ya, biar untuk ininya kuman biar mati. Tapi kalau pakai buat terumbu karang ya kita mau pakai boleh, tapi wattnya dengan yang kecil. Yang kecil ya. 18 atau yang 15 watt lah. Nah, Bang, kalau untuk skimmer ini wajib atau gimana? Skimmer itu wajib. Karena itu jantungnya air laut adalah skimmer. Jadi karena di situ ada pengolahan dengan kotoran dan minyak. Dan kalau ikan ini kan berlendir nih, sirit-siritnya. Ya, itu lendirnya itu disaring sama dia. Jadi ya teman-teman, kalau mau buat akuarium air laut harus disiapkan skimmernya. Ini harganya berapa sih kalau skimmernya paling murah deh? Yang paling murah yang buatan rakitan ya. Itu tergantung kapasitas ya. Ya, itulah. Misalnya kapasitas yang misalnya di 300, kita beli yang 500. Jadi biar ngangkatnya lebih bagus. Nah, kapasitas yang 1000 kita beli yang 2000 atau 1500 kapasitas. Nah, itu skimmer biar ngangkat lebih bagus. Nyampe harga berapa itu? Itu harga kalau yang kapasitas yang 500 itu dari 800 sampai sejuta lebih. 800 juta. Saya lihat kemarin tuh ada juga teman juga yang bikin ngerakit sendiri ya. Sebenarnya nggak terlalu sulit katanya. Nggak terlalu sulit. Yang penting tergantung pompanya aja. Cuma mungkin bentuknya beda-beda. Kurang menarik kan. Benar. Sebenarnya kan kalau kalau misalkan kita kompanya kayak Red Devil itu lebih bagus untuk mengangkat yang namanya, kalau orang Sunda bilang buih. Kotorannya dia itu. Lalu kalau kompanya yang kurang bagus itu kan dia akan keluarnya itu bukan buih tapi air yang ngangkat. Jadi percuma hasilnya juga. Itu dia. Jadi hasil buihnya ini kan pekat seperti ini, keangkat semua kotorannya sampai ke atas ini sampai ke atas. Jadi ini yang namanya pupnya ikan, lendir-lendirnya ikan disaring semua sama dia. Sisa penyaringan dia ini langsung dimakan sama bakteri. Nah, dari makanan bakteri ini ya udah kita langsung bersih. Nah, untuk apa? Pergantian air ada nggak ini kalau di laut ini? Pergantian air kalau untuk awal, kita misal dari awal nih, itu 2 minggu sekali aja. 2 minggu sekali, karena memang airnya juga menguap ya. Menguap. Sekarang kasih air tawar nggak apa-apa? Nggak apa-apa, tapi kita lihat kadar garamnya. Kita cek dulu kadar garam, bila mana tinggi, misalnya 10.25 sampai 10.30, itu kita turunin dengan air tawar yang namanya air RO. Ada alatnya nggak? Ada, untuk tes kadar garam ada. Tes kadar garam seperti apa? Ya, teman-teman ya. Jadi untuk persiapan mempunyai akuarium air laut, kita harus siapkan dengan skimmer juga. Karena di sini syarat mutlak untuk air laut. Kalaupun cuma sirkulasi filter itu, saya kira ikannya nggak akan bertahan lama. Nah, kalau untuk sebenarnya wajib kita harus punya untuk tes kadar garam ini. Tes garam ya. Kadar garam tesnya ini ada alat namanya levator meter.
Ya, repatometer. Repatometer ya. Nah, ini dengan gimana? Caranya sih mudah, nggak sulit. Kita tinggal ambil air yang di sini. Ya, beberapa tetes. Nah, ya kan, kita tetesin di sini. Ya. Setelah kita udah ini, baru kita tutup begini. Tinggal kita cek di sini. Oh, diteropong ya. Diteropong. Jadi hasilnya dia kebaca di sini ya. Ya. Boleh dilihat, Om. Waduh, saya nggak bisa lihat. Jadi udah kebaca langsung. Kadar garamnya langsung kebaca. Nah, disitulah kalau tinggi kita rendahin dengan air RRO. RRO. Ya. Nah, ini ya. Biasanya kalau semakin lama air kadar garamnya gimana? Naik apa turun? Kalau kadar pasti, kalau yang menguap itu hanya garam ya. Garam. Tapi kalau kadar tetap pasti naik. Pasti naik ya. Kalau kita nggak top up-nya dengan air tawar. Iya. Kalau misal kita top up air asin terus, itu kadar pasti naik. Naik. So, ini tanknya berapa nih ukuran? Ini panjang 40, lebar 50, tinggi 40. Cuman kita kena sekat 15 jadi 35. Jadi sekatnya ini buat filter. Iya. Ini kena berapa ini? Ini kalau tanknya aja 750. Kalau mau full set, ibarat full set itu pasir, air, lampu, pompa, ya sekitar 2 jutaan. 2 jutaan. Itu udah full set. Kalau skimmer yang kayak gini kecilnya ada? Ada yang namanya skimmer Enghorn. Oh, ada ya? Ya, di Topet juga ada kita. Ada. Skimmer Enghorn. Enghorn. Ya. Itu nyampe berapa aja? Itu lebih murah, paling 300 sampai 200. Oh, ada juga yang yang murahan ya, untuk yang kecil-kecil gini ya. Untuk yang kecil-kecil. Makanya kita kasih 1.800.000 sampai 2 juta itu udah full set. Jadi kita nggak pembeli itu nggak usah mikirin beli ini lagi. Nah, jadi udah full set itu udah ntar kita lampu segala. Nah, kalau untuk koral kayak gitu ada pakannya juga tuh gimana? Makannya ada. Untuk koral ada makannya. Ini disebut AB Plus. Ini untuk koral. Yang udah ada proteinnya. Udah cairan juga. Udah cairan juga. Namanya AB Plus. Teman-teman ya. Jadi kalau untuk pelihara ikan laut, karang laut, nah atau koral ya bisa siapin semua ini. Persiapan dari airnya dulu, lalu persiapan airnya itu mungkin 1 minggu sampai 1 bulan. Sampai 1 bulan. Pokoknya minim aja 2 minggu. 2 minggu ya. Tapi untuk ikan ya, untuk ikan seminggu kita jamin bisa masuk. Kalau pakai bakteri ini. Seminggu kita bisa masuk, cuma buat ngetes air bagus enggaknya ya kita belikan minimal 2 lah, nggak usah banyak buat seminggu ke depan nih air udah bagus belum? Kalau ikannya bagus, mau meletnya berarti udah oke. Udah oke. Ya berarti ntar ikannya aman dah. Ya. Ini ikan sampai seminggu ke depan nggak mati, berarti oke. Oh, udah oke. Tapi dengan catatan kita jangan nafsu beli ikan juga. Jangan terlalu banyak. Iya. Bertahap. Bertahap. Kita beli misalnya apa nih 2 sampai seminggu lagi sehat. Beli lagi 2 gitu. Sama seperti terumbu karang juga begitu. Kita beli nggak usah banyak, beli 3 atau 2 untuk seminggu lagi ke depan. Wah, mekar-mekar cakep, kita nambahin lagi. Nah, tapi kalau udah main terumbu karang sama ikan harus pilihan. Jangan terlalu banyak juga. Jangan terlalu banyak juga. Ibarat bahasa itu kita ngontrak 1 kamar diisi 20 orang, kira-kira mengap nggak? Iya. Nah, gitu aja. Banyak nih jenis-jenisnya ini kan, Bang. Bisa saya review harga ikannya nggak? Harga boleh. Boleh. Nah, siap. Nah, kalau yang ini nih jenis apa sih? Ini namanya Dory. Season S. S ya. Ya, ukuran S. Ini harga 70.000. Iya, yang S. Biasanya pertumbuhannya cepat apa lambat kalau ini? Kalau namanya kita melihara di tank ya, pasti akan lambat. Beda dengan yang di alam. Kalau di tank tergantung parameter airnya ya. Parameter airnya di tank yang punya itu bagus, ya dia perkembangan lebih cepat ya. Oke, ini Dory. Lalu ini ada apa nih? Yang ini namanya? Ini namanya Morris Idol. Morris Idol. Ya, Morris Idol ini harga 35 kalau belum melet.
Tapi kalau udah melet lumayan harganya bisa sampai 50-an. Ada yang melet juga? Iya. Mulutnya gimana? Nah, dia maksudnya notol makan pelet. Melet itu makan pelet. Makan pelet, bukan melet ini. Kirain bibir ya melet. Soalnya orang kayak ini kan tuh dia udah disebutnya udah melet, Ya. gitu kan. Kan kadang orang suka salah resepsi. Pakai udang rebon. Sebenarnya memang sekali-kali boleh pakai udang rebon. Biar akuarium itu jangan berminyak. Berminyak, gitu. ya. Kalau tapi bagus ini sih udah pelet ya. Jadi amoniak juga nggak tinggi. Kalau pakai rebon itu bisa menimbulkan yang namanya amoniak. Terus kalau yang ini nih, ini apa ini jenisnya nih? Nah, ini disebut dokter asli. Ya. Nah, ini dokter asli untuk ya dia melihat ikan yang ada parasit seperti white spot. Nah, dia cari sama dia. Nah, dia pasti akan dimakanin sama dia. Artinya dia yang ngebersihin ya? Iya, yang ngebersihin. Ada dokter asli, ada dokter biasa. Dokter biasa. Nah, dokter biasa yang ini Om, yang kecil. Nah, ini dokter biasa. Nah, kan tuh dia kalau ikan ada yang kena WS pasti dikejar-kejar sama dia. Yang mana ini ya? Ya, itu yang kecil. Itu dokter B, dokter biasa. Dan harganya lebih murah. Itu 15.000. Kalau yang tadi dokter asli yang ini? Dokter asli kalau yang udah segede ini Om, ini bisa mencapai 100. Udah gede nih ya? Iya, 100 sampai 80 bisa lah. sebesar apa nih? Ya itu dia paling besar. Udah maksimal ya? Maksimal. Beda sama ikan tawar. Beda. Nah, kalau yang ini nih apa nih, Bang? Nah, ini yang disebut ada yang bilang samadar Padang, ada yang bilang samadar Aceh. Tapi kalau yang kebanyakan kita bilang ini samadar Padang. Samadar Padang. Ya. Ini harga berapa nih? Ini samadar Padang 120, yang M, yang S-nya ya S-nya bisa 100. 100 ya. Nah, kalau Nemo seperti ini? Nah, ini Nemo biasa, pasaran 20. 20.000 iya, per ekor ya? Per ekor. Ya, terus ada yang predatornya nggak ini air laut? Predator ada ini, kodok. Nah, ini dia namanya kodok. Rockfish ya? Nah, dia kodok merah disebutnya, kodokan kalau orang bilang. Kodokan itu dia makannya ikan cere. Ikan cere? Ya, kita kasih ikan cere, kalau enggak, kalau ada ikan mati, kasih situ pasti dimakan sama dia. Ini kena berapa nih? Itu yang besar aja sekitar 180 sampai 200 Om. Soalnya yang kecilnya aja 150. Ini ada berapa warna sih kayak gini? Ada 3. 3 ya? Ya, putih, merah, sama hitam. Hitam. Yang baru masuk di saya ya. Ya. Ya, kalau yang ininya yang lainnya sih banyak mungkin ya. Mungkin banyak. Ada yang biru juga kayaknya. Iya. Nah, terus kalau yang ini apa ini? Nah, yang mana? Yang ini disebut keranjang Padang. Keranjang. Iya, keranjang Padang. Ini juga sama 120. Iya. Nah, yang itu balong, bukan Nemo ya Om. Ini? Iya, itu beda. balong. Hampir mirip dengan iya, Nemo. Dia iya. harga 25. Iya. Bedanya Nemo sama Beda. Dia apa? beda dari corak. Coraknya ya. Coraknya kan beda. Corak siapa yang kayak E-nya itu kan beda. Iya. Kalau ini dia ada kuning. Dia agak keorenan. Ini balong ya. Balong. Nah, kalau ini ikan apa? Ikan betok. Nah, ini antias. Antias. Antias atau disebut antias gadis atau antias mata biru. Nah, kalau yang kuning ini antias mata biru. Dia harganya lebih lumayan. Itu sekitar 4 sampai 50-an. 50.000. Ya, kalau antias gadis yang warna pink merah itu 25-an. 25.000. Nah, kalau yang ini itu namanya botana biru. Atau orang sebut bilang Bobby. Yang ini ya? Ya, itu botana biru. Itu 120 sampai 100. Misalkan yang ukuran M itu 100, yang L 120. Kalau yang itu yang mojok-mojok itu apa itu? Itu jabing disebutnya bunglon gitu. Jabing liris. Oh ya. Ini kena berapaan tuh? Itu sekitar 25 sampai 30 lah. Kalau ikan kayak gabus ada ya? Ikan kayak gabus itu yang jabing glodok. Ini ya? Oh, yang mana? Ini nih. Yang ini. Yang terbang. Ini. Oh, ini KKO Jerman. KKO Jerman. Iya, disebutnya keling sih, sejenis keling. Oh, keling. Cuma nama ininya KKO Jerman. Iya. Ini sekitar 25 sampai 30 juga. Itu bisa besar? Dia besarnya paling nggak terlalu besar sih. Dia sebenarnya ini udah ukurannya udah pas. Oh, udah besar ya.
Kalau terlalu besar dia kelihatannya kayak predator. Kayak predator. Nah, kalau yang ini nih. Nah, itu kelatak janggot. Kelatak. Iya, disebut kelatak janggot. Itu 50. 50.000. Nah, yang ini juga ini kelatak daun. Kelatak daun. Nah, itu 50 juga. 50 sampai 45. Ya kalau kita datang ke sini ya biasa lah Om. Ya. Kita diskon. Bisa. Ya, nggak mungkin saya harga. Nah, kalau yang ini apa ini? Itu namanya capungan Ambon. Capung Ambon. Ya, capungan Ambon. Itu sampai 15-20. Bisa besar? Apa segini juga? Dia segini, cuman dia koloni. Oh, koloni. Jadi kalau beli satu itu dia kayak orang bingung. gimana kayak orang inilah nggak ada temen gitu kan. Kebingungan dia. Kebingungan. Tapi kalau kita beli 2 atau 3 dia koloni orang ininya. Ya. Terus, nah ini yang hitam. Nah ini yang jenis betok-betok ya ini. Ini betok ya. Nah ini Blue Star, Blue Devil, Blue Band, Dakocan. Ya paling terus Jabing Glodok. Yeah. Nah yang Dakocan yang hitam ini 10.000. Nah Blue Devil yang biru semua itu 15.000. Nah yang ini Blue Band kan dia coraknya lebih bagus. Nah itu 15.000 juga. Jabing Glodok 15. Nah ini sejenis betok semua. Ini betok semua nih. Iya. Wah, kayaknya seru ya kalau punya akuarium yang isinya warna-warni ikannya. Harus perlu. Nah, tapi gini Om, kalau kita mau ini kita dengan mau ikan aja apa mau 2 pieces? Maksudnya gitu. Mau ikan sama terumbu atau mau ikan aja gitu, atau fish only atau sama terumbu karang. Iya. Sebabnya kalau ada terumbu karang kita ikan kan pilih-pilihan. Pilih-pilih. Sebabnya ikan ada yang makanin terumbu, notolin terumbu, gitu, ada yang enggak, ya kan? Jadi kita milih-milih. Nah kalau udah main ada terumbu karang, ya ikan jangan terlalu banyak juga. Jangan terlalu banyak. Biar amoniaknya juga nggak naik, nitratnya nggak tinggi. Nah kalau kita main terumbu nih, nah terumbu itu harganya hitungannya per bongkah kayak gitu ya? Per batu. Per batu ya. Batu. Itu variasi. Variasi juga kita. Ya. Nah, kita lihat ya udah. Kita mulai dari yang termurah ya Om ya. Nah, seperti ini batu jeruk. Ini batu jeruk. Nah, batu jeruk ini harga 35. Ini 35. 35 ini udah satu bongkah gini satu ya? Batu itu. Satu batu. 35. Nah, tapi ini hidup ini. Hidup. Ini kan mekar kayak gini. Nah, ini hidup. Ini hidup. Nah, ini batu hiu. Batu hiu itu 60. 60.000. Ya. Jadi beda. Dia kalau batu jeruk kayak jeruk aja dia bulat. Kalau batu hiu bener-bener kayak hiu itu model batu itunya. Ini 60.000. Nah, ini siwalan atau yang disebut karang kuku hijau tip biru. Nah, ini sampai 190 lah. 190.000. Pokoknya kalau udah datang sini bisa inilah. Ya, bisa cincai lah ya. Cincai. Nah, ini yang ini dulu ini karang kuku cabang. Karang kuku cabang oren. Sama harga juga. Harga sama, ya. Nah, ini yang disebut babut cabang. Babut cabang ke 115. Ya. Itu babut cabang. Yang ini? Nah, sama ini babut cabang juga. Sama. Ya, cuman dia warnanya lebih muda. Nah, ini lebih tua. Nah, ini yang disebut GSP atau rumput bukan rumput laut, polip bintang. Polip bintang. Nah, ini 70. Nah, yang kayak bintang juga itu namanya cengkeh halus. Itu 60 sampai 70 juga. Itu kayak nyala-nyala gitu ya. Iya, keren. Ya. Nah, yang ini nih. Ini cendol. Cendol yang disebut orang bilang itu cendol kayak mata kucing atau ini kenyal atau gimana? Nggak kenyal sih sebenarnya. Batu apa gimana? Dia batu tapi bukan batu. Kayak kulang kaling, tahu nggak Om? Iya, kulang kaling. Kayak gitu aja. Oh gitu. Ini harga 2,5-an yang 250. L. Tapi kalau yang M 200. Oke. Terus yang ini? Ini melati. Melati. Ini lebih murah, 90 nyampe 100. Nah, ini polip cengkeh, polip kancing. Polip kancing. Ini 35 nyampe 30. Oke, hitungan bongkahan. Nah, ini namanya kulang kaling. Kulang kaling. Nah, ini cendol, ini kulang kaling. Oh, gitu. Ini yang ukuran M 130. Kalau ini apa ini? Nah, ini joa. Joa. Ada kan joa juga bermacam-macam. Kalau kita disebutnya joa, orang bilang joa aja ini.
Ada kalau yang berwarna-warna itu lebih lumayan harganya. Oke. Kalau kita ini satu bongkah batu ini 80.000. 80.000. Tapi kalau dalam ini bisa dijadi satuin kayak ini apa? Satu bisa ya? bisa Om. Oh, nempel ya, aja ya. Iya, tinggal kita natanya. Natanya aja. Oke. Nah, ini namanya pirgun. Pirgun. Kalau orang bilang piringan gundul. Oh, gitu. Ya, pirgun. Ini harga 70 sampai 75. Nah, ini blastoprek atau disebutnya kayak jamur juga sih. Blasto. Ini 70 juga. 70 yang kecil ini? Iya. Oh. Nah, ini bisa besar? Ya, besarnya itu kayak jamur yang kayak jamur aja besarnya. Iya. Nah, ini jamur-jamur yang kecil-kecilnya ada dari 65 nyampe 40. Oke. Nah, ini namanya anemon piring atau piring anemon. Iya. Ini sekitar 80. Nah, kalau ini kan yang warna. Ini juga ada cendol. Cendol Nah, kecilnya. ini cendol biasa disebutnya. Nggak ada warna. Oh ya. Jadi putih. Ini harga 50. Bang, biasanya kalau ikan yang baru datang itu apa langsung dipajang dijual atau gimana? Oh, kita enggak. Kita langsung masuk ke karantina dulu. Di karantina dulu. Karantina sekitar sampai 1 sampai 4 hari. Ya, itu untuk untuk menghilangi yang namanya parasit-parasit yang dari laut, namanya dari alam itu kita kan nggak tahu. Iya. Itu bawa penyakit atau enggak. Makanya kita disiapin namanya tank karantina. Ada karantinanya. Ya, kita lihat karantinanya. Boleh masukin ke tank karantina. Iya. Nah, jadi masuk ke tank display itu kita udah sehat. Udah semua. sehat. Iya. Ini ada beberapa ikan yang nggak ada di depan ya. Iya. Nah, ini jenis apa nih? Nah, ini kerapu. 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 Oh, kerapu apa namanya nih? Kerapu kembang kalau orang Kembang. Ya. Kena harga berapaan ini? Kalau ini lumayan Om kerapu. Oh iya. Iya, bisa 3 sampai 500 Sebabnya dia bisa dimakan. Oh bisa. Ada buat dihias. Kalau ini sih kalau udah gede bisa dimakan, tapi kalau kecil dia bisa buat hiasan lah. Karena ini ikan predator disebutnya kan kerapu. Ya predator kerapunya nih. Nah, ini nih. Oh, ini apa nih? Yang mana? Itu dakocan. Oh, dakocan. Yang itu mandarin asli. Mandarin. Nah, itu untuk pembersih di pasir seperti lumut atau ada hama-hama dia yang makan nih. Oke. Nah, ini tank karantina semua. Jadi kita datang dari nelayan itu nggak langsung masuk ke tank display. Ya, berarti tapi kita karantina. Karantina dulu ya, biar ikannya benar-benar sehat. Benar-benar sehat. Jadi nggak pas jual taunya sampai rumah ikannya sakit mati. Nah, kita kan untuk mempuasi namanya customer atau pelanggan. Ini lokasi persis di mana nih Bang? Hanggar teras Pondok Kelapa Blok D7 ya. Atau AMJ Fish atau Angganti Marine. Ya, kalau mau cari hanggar bisa. Mungkin dibuka Google Map-nya ada MJ Fish. MJ Fish. Boleh kalau ada nomor kontaknya? Ada. Nomor kontaknya 0857 78 444 975. Ya teman-teman berminat dengan ikan-ikan lautnya, datang aja ke hanggar teras Pondok Kelapa Blok D7. Oke, Bang Burhan, makasih banyak nih ya. Mudah-mudahan tambah rame nih. Amin. Nah, teman-teman yang seputaran Pondok Kelapa, Jakarta Timur bisa main ke sini. Oke, makasih Bang ya. Sama-sama. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Oke, makasih Bang ya. Sama-sama Om.